Sobat Geekers, welcome back. This is Mo. Kembali lagi kita ke Gadget Geeks. Sekarang di tangan gue udah ada Galaxy apa nih namanya? Galaxy Z Flip 4. Nah, dia kayaknya emang udah jadi bukan merevolusi, apa namanya ya? Memperbaiki kekurangan-kekurangan Galaxy Z Flip sebelumnya. Nah, apa aja sih kelebihannya dan apa juga kekurangannya sampai saat ini? Kita akan lihat langsung ya. So, ini yang di tangan gue memang udah diproduksi di Indonesia, gitu kan? Dan ini adalah yang 256 GB dan RAM-nya 8 GB, ROM-nya 256. So, storage-nya udah banyak, udah oke. Dan sisi ya kayaknya memang yang Z Flip 4 ini betul-betul sudah mengupgrade dari yang sebelumnya. Jujur kalau memang kita harus frankly speaking orang yang beli Flip rata-rata memang lebih kepada gaya. Beda dari yang lain. Kalau untuk masalah Flip atau Fold kadang memang lebih kepada gengsi atau sebenarnya buat karismatik, yes bisa juga. Dan juga memang dari beberapa aksesoris. Jadi kayak covernya ada yang bikin dia kayak tas gitu, ada yang dibikin kayak kalung, ya macam-macam jadinya. So tanpa berlama-lama kita langsung buka lagi ya, kita unboxing nih Z Flip 4 seperti apa. So moment of truth, ini dia Galaxy Z Flip 4. Wow, so langsung bedanya itu ya. Di depan ini bukan handphone ya, tapi langsung dari kayaknya Samsung. Oh iya, dia ada lubangnya supaya nutupin si kamera yang ada di sini. Kita lihat dulu ada apa di dalam box ini. Yang pertama itu dia langsung ada SIM card ejectornya. Bentuknya sih juga kayak Ace, ya kayak sekop maksudnya. Ini apa ya? Seperti biasa di sini ada kitab sucinya, garansi resmi. Garanti. So this is guarantee dan dia ngasih tahu di mana aja. Dan dalam bahasa Indonesia. Wah, ini kalau buat untuk lokal enak banget nih, sudah berbahasa Indonesia. Dan juga di sini ada ini ada buku petunjuknya, taruh SIM card di mana dan segala macam semuanya. Nah, ini ada kabel datanya. Dia sudah Type C to C. Kelihatan nggak ya? Enggak. Terus dia ada apa lagi nih? Wah, kayaknya udah sih, nggak ada lagi sih. Itu ini. Terus di sini adalah handphonenya. Nah, kita lihat nih handphonenya. Wait a minute, kayaknya ada yang kurang nih. Dia tidak dilengkapi dengan charger. Jadi murni di sini hanya set call C to C. Kalau mau beli chargernya terpisah dan juga ejector sama ini adalah handphonenya. Genggamannya enak juga ya. Sebenarnya kalau misalkan kayak gini udah kayak handphone biasa aja. Coba kita lihat. Kita buka ya. Nah, kita open. Kita telanjangi. Yes. Alright. Ini kita pakai yang pink gold. ROM-nya 256 dan RAM-nya ada 8 ROM-nya. Mirip kayak, gue harus bilang bahwa dia udah kayak bobanya si iPhone. 2 kamera, kemudian juga 1 blitz, dan di bawahnya ada speaker, dan ini juga ada untuk mikrofonnya. Kemudian di atas, mikrofonnya ada di atas. Di sini ada untuk ejector. Nah, di sini SIM-nya juga ada. Dia udah pakai dual SIM ya. Dual SIM. Ini cukup ringan loh. 187 gram. Dan layarnya itu dia udah 6,7 inch atau kalau dalam sentimeternya sekitar 10 cm lah ini.
Nah, kalau misalkan di fold, tekuk, compact banget ya. Tuh. Asik ya? Compact begini. Oke. Dan begitu kita fold, langsung ada tulisan Samsungnya. Nah, nggak kelihatan ya, udah oke. Oke. So, ini udah di fold ya. Jadi udah gue lipat. Nah, kalau gue jadinya inget dua hal. Yang pertama itu adalah kayak kalau dulu zaman gue kecil tuh main Tamagotchi. Waktu gue remaja deh, biar kelihatan masih muda. Oke, main Tamagotchi. Udah gitu yang kedua, gue inget zaman gue masih pakai pager. Anjir, ketahuan lagi gue tuanya. Nah, genggamannya tuh enak banget ketika di fold gitu ya. Ketika dilipat, itu betul-betul compact banget. Dan kalau buat cewek sih, masuk ke tas cewek ini emang kecil banget. Dan dia betul-betul apa ya, gue bilang desainnya keren banget sih ya. Hampir sama dengan fold yang lain ya, flip generasi sebelum-sebelumnya. Nah, kalau dulu itu cuma gaya doang. Nah, kalau sekarang nih, itu dia udah betul-betul mendukung dari sisi chipsetnya dia. Dia juga udah pakai Android 12 dan sekarang itu dia udah pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang artinya itu dengan layar dia juga udah 120 Hz. Berarti kalau untuk scrolling segala macam itu udah nggak ada masalah. Oh ya, sekedar disclaimer juga buat teman-teman sekalian, sobat Giggers, ini handphone sebenarnya sangat mumpuni untuk main game, ya. Mau untuk main game dia udah oke. Iyalah, RAM 8, Snapdragon segala macam udah oke. Tetapi berhubung, nah ini kita buka aja. Ini dia lembut banget, layarnya lembut. Nah dia itu karena udah pakai Foldable Dynamic AMOLED 2X, yang artinya kalau kita lagi main game tapi juga terlalu seru, nah dia ini nggak boleh kena kuku dan juga nggak boleh terlalu ditekan gitu. Jadi ya nanti kita lihat ya ketika HP-nya udah nyala nih, nah kita baru oke. Makasih ya direktur diingetin. Oke, sekarang kita nyalain dulu ya. Oke, 3, 2, 1. Iya. Wih, di bagian depannya begini, di bagian belakangnya juga ada loh. Keren. Jadi kalau misalkan mau dinyalain juga yang di belakang gue, yang di hadapan-hadapan ada tahu nih lagi nyala. Keren lah. Kenapa ya temanya kok rata-rata pada bunga semua ya? Apakah memang sudah banyak termakan buaya-buaya darat yang selalu ngasih bunga hanya untuk memberi harapan palsu? Apa sih perbedaan mendasar dari generasi yang sebelumnya sama yang Flip 4 ini ya, generasi 4? Yang pertama jelas dari OS-nya sendiri. Dia itu kalau yang Flip 4 ini OS-nya udah Android 12. Tadi seperti gue bilang 12, kemudian One UI 4.11. Yang sebelumnya itu masih Android 11. Nah, chipset dia itu udah pakai Qualcomm SM8475 Snapdragon 8 Plus generasi pertama. Jadi itu udah dukung banget buat main game, tetapi tidak disarankan untuk main game. Untuk Flip enak. Sebenarnya lebih ke gaya sih ya kalau menurut gue, karena apa, asik banget ketika lo pakai Galaxy Flip kayak begini. Itu ketika lo ngambil gambar, nah, lo udah kayak pakai handycam, camcorder gitu kan, asik gitu loh. Dan kelebihan kedua kalau menurut gue adalah ketika buat orang yang suka untuk TikTok, Instagram atau segala macam, enaknya itu adalah ketika lo buka kamera, kemudian untuk biasanya kan susah ya mau natakin handphone tuh gimana enaknya. Nah kalau dia itu udah asik. Ini contoh kita pakai boxnya aja ya. Nah kita taruh di atas sini. Nah terus kita tekuk. Nah ini udah bisa gaya. Kayaknya perlu gue videoin juga. Oke, nah ini adalah video selfie dari kamera depan. Gua setengah supaya bisa bergaya lebih enak dan bisa gue taruh di mana aja, gitu kan? Jadi asik tuh. Oke, jadi kayak fitur-fitur tadi itu
kalau misalkan lo lipat setengah dan lo untuk katakanlah nih, gue bilang daring juga time lapse mungkin ya. Jadi ketika lo belajar gitu kan pakai time lapse, lo dimin aja gitu kan, nah udah stabil. Jadi ibarat kata lo udah dapat dudukan gratis. Phone holder ya kayaknya nggak terlalu perlu banget sih ya gitu ya, kecuali kalau lo memang phone holder yang untuk di mobil, nah itu perlu. Tapi kalau misalkan untuk naruh di tempat lo dalam jam belajar, misalkan lo lagi video call sama cowok lo atau sama siapa gitu kan, nah udah misalkan istrinya lagi masak, ya udah video call tinggal taruh doang, nah simple deh, sambil masak, sambil ngerjain PR gitu kan, modal sekolah. Kalau sebelumnya itu cuma 3.300 mAh, nah kalau yang Flip 4 ini udah 3.700 mAh. Cuma daya tahan dia sudah jauh lebih bagus ya dengan chipset tadi yang mendukung, sehingga lifelongnya dia lebih panjang daripada Flip 3. Dia fast charging juga, nah, walaupun dibeli dengan yang terpisah, tapi dia itu 25 watt. So untuk dari 0 sampai 50% itu cuma butuh 30 menit. Nah jadinya untuk generasi yang Flip 4 ini, kalau misalkan lo ngecas dari mulai pagi, dia masih lebih tahan lama dan tahan untuk ya kegiatan sehari-hari lah. Buka WA, buka sosmed segala macam, TikTok kan mungkin bisa hampir sampai 1 jaman masih kuat gitu ya. Untuk main kameranya, dia itu udah ada kemajuan yaitu di 12 megapiksel. Yang pertama untuk wide-nya. Nah, OIS, kemudian juga yang keduanya adalah 12 megapiksel juga, dia LED flash, HDR dan panorama. Kekuatannya sama-sama aja sih sama yang generasi sebelumnya, dia juga sudah bisa 4K dengan 30 atau mau yang 60 frame per second. Jadi layarnya smooth banget gitu loh. Yang asik sebenarnya itu tadi sih, lo betul-betul bisa kayak camcorder. Oh ya, satu juga kelebihannya adalah, jadi di luarnya itu, di samping dari kamera belakang itu sudah ada layar juga. Nah ini kita bisa kayak misalkan untuk musik gitu ya, putar musik, kemudian alarm, ada juga stopwatch, ada kalender. Jadi untuk hal-hal yang kira-kira penting bisa langsung taruh di depannya. Tuh, dan juga notification juga bisa di sini. Kalau mau perlu nambah lagi sesuatu, ya tinggal tambah aja. Widgetnya bisa nambah lagi di sini. Seperti biasa kalau Samsung kayaknya hampir sama semua ya. Jadi ini ada di sebelah kanan itu powernya, sudah di atas itu adalah volumenya. Dan untuk Flip 4 generasi sekarang handphone udah nggak ada jacknya. Jadi memang harus pakai Bluetooth atau memang yang sudah pakai Type C. Jadi udah nggak pakai jack lagi ya, udah mulai ketinggalan yang pakai jack. Ya nggak jack? Dia bisa pakai fingerprint. Ini kamera sekali lagi, ini handphone sekali lagi ya, buat gue ingetin bahwa untuk games dia sangat mumpuni dan sangat mendukung. Cuma untuk ya dari layarnya, LCD-nya memang tidak disarankan untuk tertekan gitu kan. Ya sekali lagi itu, ini adalah handphone yang sebenarnya agak sedikit melawan hukum fisika. Kan semakin banyak tekanan karena disebabkan oleh gaya. Nah ini gayanya oke, tapi nggak boleh sering ditekan. Sekali lagi, ini gayanya oke, tetapi tidak boleh sering ditekan supaya tetap bergaya. Dia kalau kita eject, kayak penasaran juga, gue pengen eject ini ya. Kita lihat ya, seperti apa sih SIM cardnya. Oke, ini adalah nano SIM card. So di sini kayaknya memory slotnya tidak ada, jadi betul-betul hanya untuk SIM card, nano SIM card saja. Ya sebenarnya dengan memori 256 udah cukup banget sih. Nah tinggal kita lihat nih hasilnya kayak seperti gimana nih kameranya. Ya itu yang paling penting kayaknya biar dari ini. Dengan kondisi juga setengah sebenarnya bisa juga ya. Di scroll out segala macam. Oke. Kita lihat sekarang. Yuk, kameranya seperti apa? Oke, ini adalah resolusi dari kamera belakangnya. Smooth, very smooth. Ini udah malam ya, tapi mereka betul pencahayaannya. Oke, seperti biasa kita lihat apakah autofocusnya dia udah oke. 1, 2, 3. Oke, dia langsung bisa merubah short keren. Dan gue memindah-mindahkan ini langsung enak banget, smooth sekali.
Oke, kita langsung seperti biasa ke lantai 2-nya. Oke, smooth. Jadi gue goyang-goyangin dengan pencahayaannya, dia langsung bisa adjust antara gelap sama redupnya ruangan. Asik. Dan ini adalah penggunaan dari kamera selfie-nya. Gue bilang udah enak banget, dan karena bisa di flip setengah, jadinya ini bisa gue pegang dengan sangat mudah. Seperti biasa ada lampu di depan gue. Nah, kita lihat ya. Ini betul di depan. Ketika gue membelakangi lampunya, dia juga udah bisa langsung mengadjust muka gue semuanya. Keren. Oke. Gue cukup solid. Appreciate, betul-betul appreciate sama kualitasnya. Ya. Anyway, ini juga udah didukung dengan fitur NFC. So, udah zamannya kan sekarang kita mau pakai e-money, tinggal tiba-tiba saldonya kurang nih. Ya udah. Ini sudah mendukung fitur NFC. So, kalau misalkan bisa pakai mobile banking ataupun juga dengan yang katakanlah punya belanja online juga, Shopee, yang mudah-mudahan jadi sponsor kami. Shopee juga ketika lo tempel NFC, dia langsung akan memberikan pilihan kira-kira mau untuk pakai aplikasi yang mana untuk namanya top up atau hanya tunggak dan saldo. So NFC tag, and then displaynya ini karena dia udah pakai itu tadi yang gue bilang foldable dynamic. Nah itu dia resolusinya 1080 kali 2640. So it's very great. 426 ppi density. Cover displaynya udah pakai Super AMOLED. Ini Gorilla Glass. Ingat ya, cover bukan layarnya. Layarnya tetap tadi gue bilang, foldable dynamic AMOLED. Kalau covernya ini memang sudah Gorilla Glass Victus. Gorilla Glass Victus. Jadi memang tahan. Jadi kalau yang luar-luarnya gue berani. Kalau yang depan gue nggak berani. Yang jelas yang paling menarik kalau menurut gue dari HP Flip ini adalah ya dia sangat compact sekali ya, dan gue paling seneng ketika kalau ini ditutup terus kemudian ada displaynya di luar sini ini, dan ya dengan genggaman gue masuk ke kantong nggak ada kantong ya tapi maksud gue kalau untuk kantong baju nggak nongol HP-nya gitu loh, setengah doang gitu ya. Gue kasih pandangan sama HP yang standar lainnya nih yang bisa nih, sih kurang lebih sama kan gitu loh. Nah ketika dilipat cukup setengahnya. Ini betul-betul mau kantong celana, mau kantong di sini, mau kantong jaket, fine aja. Jadi inget gue kalau misalkan pakai jas hujan ada kantongnya muat loh ini. Nah ini juga termasuk yang paling enak kalau misalkan lagi pakai jas hujan terus butuh lihat peta, tinggal buka aja. Kenapa? Karena guyur. Dia udah water resistant. Ingat ya, water resistant, bukan untuk dicelup renang ya. Jadi kalau misalkan HP ini masuk ke dalam bak kamar mandi atau ke ember, ya mohon maaf. Tapi kalau cuma kesemprot-semprot doang, kayak misalkan kayak nah itu nggak masalah, nggak ada apa-apa. Dia water resistant gitu. Ingat ya, resistant water. Jadi cipratan, debu nggak masalah. Jangan dicelupin. Oke, ini gue bikin non copyright sound. Oke, gue setel ya. Seperti apa nih? Oke. So, double speaker yang di atas itu di atas kameranya dia, kamera selfie, dan satu lagi di bawah. Nah, kalau misalkan gue tekuk juga nih, kalau gue kecil dikit ya. Nah, kalau ini sih misalkan gue tekuk, nggak ada yang bercanda. Jadi kayak begini juga. Nah, gue sambil dengerin juga bisa. Ya nggak? Kalau gue tutup full, masih bisa nggak ya? Wah, nggak ternyata. Oke guys, so itulah tadi review tentang Galaxy Z Flip 4. Gue agak-agak suka keselimpet lidah gitu, lumayan deh. So anyway, gue harus appreciate untuk Samsung karena dia sekarang udah upgrade dari generasi Flip sebelumnya. Jadi dia nggak cuma HP yang buat gaya dan cepet habis baterainya, dia sekarang udah memperbaiki chipsetnya, dia di-upgrade, dan kemudian juga ada fast chargingnya dengan pilihan terpisah ya.
Nah kemudian juga sekualitas apa? Sekualitas dia udah bisa buat main game, tetapi tidak disarankan. Karena apa? Seperti itu tadi, layarnya itu lembut, jadi juga nggak bisa terlalu ditekan, apalagi menggunakan kuku. Nah tapi kalau lo misalkan untuk main sosmed, TikTok ataupun juga hanya untuk YouTube gitu ya. Nah jadi ini udah HP yang lebih enak, dalam arti kata memang buat kalian yang memang suka produksi, katakanlah bukan produksi, maksudnya punya banyak kegiatan menggunakan HP secara digital dan sosial media, ini udah cukup banget. Dengan kapasitas RAM-nya yang 256 dan ROM-nya 256, terus kemudian RAM-nya 8GB, ini udah support banget gitu. So terakhir, thank you buat Samsung telah mengupgrade Flip, seri Flipnya menjadi HP yang tidak sekedar hanya untuk bergaya. So ini betul-betul HP yang berguna, terlebih-lebih juga ya buat para anak muda lah, anak-anak party Jaksel, asik lah. Ini udah lebih oke pokoknya ya. Oke, sekian dulu dari gue. This is Mo. See you on the next video. Bye bye sobat gadgets. Bye bye sobat geekers.